Baik, shalom anak-anak kelas 4 yang sangat luar biasa. Hari ini Mister akan kembali mengulang pelajaran yang Mister buat minggu lalu, dan Mister minggu lalu tidak kirim tugas karena memorinya Mister full. Dan hari ini anak-anak pelajaran kita masih sama tentang keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Jadi pelajaran kita hari ini masih sama tentang keseimbangan pelestarian sumber daya alam. Jadi anak-anak hari ini kita akan belajar, dan sebelum kita belajar Mister akan mengajak kita untuk berdoa sebelum kita belajar. Baik anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan belajar IPA hari ini. Kiranya Engkau menolong kami, biarlah apa yang anak-anak belajar dan apa yang anak-anak nonton nanti di video nanti, mereka boleh mengerti dan mereka boleh mengerjakan tugas dengan semangat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan belajar. Haleluya, amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA, dan anak-anak yang kelas 4 buka di halaman 54. Di halaman 54, dan anak-anak buku 4D. Jadi anak-anak buka di buku 4D, dan kita lihat di ayo diskusi. Jadi anak-anak lihat buka di buku halaman buku 4D halaman 54. Kita akan melihat tentang pelestarian dan sumber daya alam, keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Jadi anak-anak Mister akan jelaskan bahwa anak-anak, kalau kita lihat di sini tentang pelestarian keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Nah, kita akan melihat dua gambar yang ada di situ anak-anak. Jadi ada dua gambar di situ. Ayo diskusi. Nah, kita lihat cerita di situ. Saat hendak menuju tempatnya bertugas di laut, Bu Diana bertemu nelayan yang sedang bekerja mencari ikan. Ibu Diana melihat ada nelayan yang menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan. Bahkan ada juga yang menggunakan bom untuk menangkap ikan. Hasil tangkapan ikannya pun lebih banyak daripada hasil tangkapan nelayan yang menggunakan jala. Jadi anak-anak di sini ada perbedaan penangkapan ikan. Jadi ada nelayan yang menangkap ikan dengan pukat harimau, dan ada juga yang menggunakan jala. Nah, anak-anak kita lihat di gambar yang pertama di situ, sebagai nelayan menggunakan ikan yang banyak. Jadi sebagai nelayan menggunakan ikan yang banyak, kemudian bom dan pukat harimau untuk mendapatkan ikan yang banyak. Jadi anak-anak kalau memakai jala itu tidak mendapatkan ikan yang banyak. Tetapi kalau menggunakan bom pasti akan mendapatkan ikan yang banyak. Tapi itu akan merusak lautan, dan disebut dengan disebut dengan merusak laut, karena kalau menggunakan bom, ikan-ikan yang kecil juga ikut mati, dan itu sangat merugikan bagi kelestarian sumber daya alam, karena ikan-ikan yang mati dan akhirnya bisa punah karena menggunakan bom. Tapi kalau menggunakan jala pasti akan sangat bagus, karena masih ada yang tersisa. Jadi anak-anak, hari ini kita akan melihat bahwa ada beberapa pertanyaan di situ. Jadi anak-anak akan mengemukakan pendapat sendiri tentang dua buah gambar. Jadi gambar yang ini, gambar 1 dan gambar 2, anak-anak bisa mengemukakan pendapat sendiri. Jadi anak-anak memberikan pendapat tentang menangkap ikan dengan jala, dan menangkap ikan dengan cara bom. Jadi anak-anak berdasarkan hasil pengamatan anak-anak, coba anak-anak tuliskan pendapat anak-anak di buku tulis. Jadi tentang penangkapan ikan. Jadi di situ ada cerita. Jadi Bu Diana bertugas ke tempat tugasnya, dan di dalam lautan dia bertemu dengan nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau, dan ada yang menggunakan bom. Jadi ada perbedaan. Jadi ketika menggunakan jala kira-kira merugikan hasil laut atau tidak. Kemudian menggunakan bom, menggunakan bom kira-kira merusak hasil laut atau tidak. Jadi anak-anak silahkan anak-anak berikan pendapatnya. Jadi ada 5 pertanyaan, silahkan anak-anak berikan pendapat tentang sumber
pelestarian apa atau keseimbangan sumber pelestarian alam. Jadi pertanyaan satu seperti ini, apakah pendapatmu jika melihat peristiwa seperti yang dilihat Ibu Diana? Jadi anak-anak berikan pendapat. Jadi pendapat anak-anak, apa pendapat anak-anak tentang peristiwa yang dilihat oleh Ibu Diana? Kemudian nomor 2, apa yang terjadi jika si nelayan menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan? Jadi apa yang terjadi? Apa yang terjadi jika nelayan menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan? Pasti ada perbedaan antara menggunakan pukat dan menggunakan bom. Terus yang pertanyaan yang ketiga adalah apakah kamu setuju dengan cara yang dilakukan nelayan tersebut? Jelaskan. Jadi anak-anak, kira-kira anak-anak setuju atau tidak dengan cara yang dilakukan oleh nelayan dalam menangkap ikan, jadi menggunakan jala dan menggunakan bom. Jadi anak-anak kira-kira setuju atau tidak? Kalau setuju anak-anak jelaskan, dan kalau tidak setuju juga anak-anak jelaskan. Jadi kalau menurut anak-anak sangat setuju dengan apa yang dilakukan nelayan, anak-anak silahkan jelaskan, dan kalaupun tidak setuju anak-anak jelaskan sendiri. Kemudian nomor 4, apa yang kamu lakukan jika kamu melihat nelayan menggunakan bom, racun atau pukat harimau untuk menangkap ikan? Jadi apa yang anak-anak lakukan jika melihat nelayan yang menggunakan bom, racun atau pukat harimau untuk menangkap ikan? Kira-kira apa yang anak-anak lakukan? Kira-kira ditegur atau dibiarkan? Jadi itu pertanyaan nomor 4. Kemudian pertanyaan nomor 5, bagaimana cara yang seharusnya dilakukan nelayan agar kelestarian ekosistem laut tetap terjaga? Jadi bagaimana cara seharusnya yang dilakukan nelayan agar kelestarian ekosistem laut tetap terjaga? Jadi itulah pelajaran kita hari ini. Anak-anak, kita akan mengikuti pelajaran kita tentang pelestarian keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Dan minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini kita mengakhiri pelajaran kita tentang keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam, dan minggu depan kita akan masuk ke pokok bahasa kita yang baru. Jadi anak-anak, tugasnya ada di halaman 50. Jadi anak-anak tugasnya ada di halaman 50, di halaman 55. Jadi silakan anak-anak kerjakan di buku 4D di halaman 55. Jadi anak-anak silahkan kerjakan tugasnya dengan baik. Tugasnya tulis di buku tulis dan akan dikumpulkan oleh orang tua ke sekolah. Jadi tugasnya ada di halaman 55. Baik anak-anak, kita akhiri pelajaran kita hari ini, dan kita akan melanjutkan di minggu yang akan datang tentang pokok bahasa kita yang baru nanti. Jadi Mister akan menjelaskan nanti di minggu yang akan datang. Dan anak-anak silahkan kerja tugas hari ini dengan baik di halaman 55. Silahkan kerja dengan baik, tetap semangat anak-anak, dan jangan pernah menyerah. Dan anak-anak yakin dan percaya bahwa anak-anak pasti bisa, walaupun belajar dari rumah, anak-anak pasti akan bisa. Baik anak-anak, kita akhirnya di pelajaran kita hari ini, IPA kita hari ini. Dan selamat mengerjakan tugas. Silahkan mengamati kedua gambar dan berikan pendapat dari nomor 1 sampai nomor 5. Baik anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, bye-bye semuanya.